Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, saat kata-kata menolak kebenaran yang masih tertutup, di masa ketika suara kebenaran mulai menggeliat dari ruang-ruang sunyi, banyak sekali yang merasa terguncang. Salah satunya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro yang akan kita bahas kali ini. Dulu beliau termasuk orang yang paling keras bersuara, paling lantang sekali menentang penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani perihal polemik nasab Ba'alwi, perihal tesis yang digaungkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Nah, dulu beliau menduga bahwa riset ini bukanlah murni akademik, akan tetapi beliau menuding ini adalah pesanan politik, bahwa katanya ada capres yang berdarah Yaman. Ya memang dilihat daripada realitas, memang pada saat itu ya ada capres yang berdarah Yaman ya. Dulu itu Anies sama Caimin ya, dan pula ya pengikutnya ya mereka-mereka. Nah kemudian kan yaitu bukan hanya sekedar capres yang berdarah Yaman, akan tetapi di belakangnya ada barisan para habaib Ba'alwi dengan FPI-FPI-nya itu. Ya kita tahulah Anies itu kan pendukungnya paling ya yang suka demo-demo itu tuh, kaum berjubah putih. Cek budak Sunda mah kuntul, kemarin itu kuntul ya. Nah, atas dasar inilah menurut Profesor Zahro, penelitian ini dalam pandangannya itu ya bukan bertujuan ilmiah, melainkan menjatuhkan secara politis. Nah bahkan lebih dari itu, beliau Pak Profesor Zahro menyampaikan tuduhan yang jauh lebih dalam, lebih kejam menurut saya, bahwasanya siapa yang berani menyentuh nasab Ba'alwi ataupun menyoal nasab Ba'alwi ini, itu hatinya tidak bersih, hatinya kotor, ada niat buruk, ada kotoran niat, ada dendam di hatinya, gitulah ya. Nanti kita tonton aja videonya. Nah, walaupun beliau tidak menyebut nama secara spesifik, tidak menyebut identitas, tapi ya sasarannya siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Nah coba ayolah kita langsung tonton dulu videonya, yang mana menyampaikan penolakan keras dan nada curiga dan penuh perhatian terhadap ya orang-orang yang menyoal nasab. Ayo kita tampilkan videonya ya. Memang baru kali ini kok anti habaib, itu baru kali ini. Sejak Indonesia merdeka itu baru kali ini. Habaib itu besar loh jasanya untuk Indonesia ini, kemerdekaan, rumah untuk proklamasi itu, kemudian banyak gambar Garuda Pancasila, selambang negara juga Habib. Kok baru sekarang diperkarakan? Apakah karena ada Habib Rizik atau Habib Bahar? Saya tidak tertarik untuk mengomentari ini. Sudahlah, itu sudah ada dalam sejarah, dan setahu saya semua Habib itu punya silsilah. Silsilahnya teliti sekali sampai Nabi, bahwa kemudian ternyata ini terputus di sini, ya sudah, terserah. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat ada orang yang kita sebut kiai. Gak ono kitab itu ya, gak ono dalil itu. Kiai itu apa dalil? Hadis juga ono, Quran juga ono. Ada ustad, ada ulama, bukan ada dalilnya, ada ulama, ada habaib, ada wali. Itu istilah yang dilahirkan oleh masyarakat. Ya sudah, kita terima saja. Soal ini genuine ya atau tidak, terserah. Bertanggung jawab loh, yang menyebar begini bertanggung jawab. Waspadalah, hidup ini tidak ada di dunia saja, tapi di akhirat juga. Bahkan pertanggung jawabannya lebih berat di akhirat. Nggak usah cari gara-gara. Kalau nggak mau milih ya nggak usah milih. Kalau nggak senang ya sudah cukup, nggak usah neko-neko. Jadi nyatanya dalam kehidupan ini kita kenal adanya Habib, jamaknya habaib. Apakah itu asli atau tidak? Yang jelas yang punya silsilah itu mereka. Kita ini loh yang tidak punya silsilah itu. Kita koin baik, mungkin jero nek baik. Buyute mungkin jero, canggahe wis kan wis. Kita ini loh.
Nah, punya semua, mereka punya. Nasab itu punya. Saya menduga itu motifnya politik. Jadi, sekalian dua ya, ini sebelum tersadarkan. Jadi sahabat, ini video yang sebelum tersadarkan ya. Mari kita silakan tonton. Nanti akan saya tampilkan selesai video ini, kemudian ditambahi narasi sedikit bolehlah. Sesudah yang tersadarkannya ya. Oke, lanjut dulu. Ya itu, ya saya tahu lah siapa dia itu. Ya, mohon maaf ya, orang yang masih seperti itu bukan soal, artinya dilakukan bisa. Jadi soal andai kata ada masalah dengan nasab habaib terutama Bani Alam, tentu tidak diekspos. Misalkan didatangi tokohnya kemudian diajak dia. Kalau diekspos tujuannya sudah lain, niatnya sudah lain, dan ini saya diklarifikasi juga dilawan oleh banyak pihak, kiai juga, habaib juga. Dan alhamdulillah saya ya akrab dengan habaib, saya sering berdiundang di kalangan habaib yang punya hajat. Jadi saya tahu lah bahwa mereka adalah orang baik. Lebih baik mereka beliau ini daripada orang yang macam nasabnya habaib itu. Dia sendiri mau alam saya tidak tahu, tapi yang jelas hatinya tidak bersih. Orang itu yang disebut kiai itu hatinya tidak bersih. Mengapa? Ini orang banyak kalau sudah diklarifikasi perorangan atau syarat tertutup berubah langsung, berarti ngeler aib orang kalau dianggap aib. Gitu. Saya akui memang saya pernah menyampaikan awal-awal korupsi. Nah, oke. Tadi kan video yang sebelum tersadarkan ya. Ini hanjakal ya, musnah, uget-ugetan. Mohon maaf kalau tadi ada macet sedikit ya. Nah, kita lihat coba. Ketika mata hati terbuka dan kebenaran tak bisa lagi ditampiknya. Tapi seiring waktu berjalan, kebenaran tak bisa ditutup rapat selamanya. Pak Profesor Kiai Haji Ahmad Zahro ya. Beliau mulai mengikuti kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman. Beliau menyimak, beliau menelaah, dan perlahan-lahan beliau pun mulai menyadari. Tak seperti mereka-mereka ya yang seperti saya sampaikan di konten sebelumnya, dia akademisi juga bukan, sekolah kuliah belum pernah, tahu-tahu kritik itu bukan ilmiah, itu hanya gini-gini. Ini kan lucu. Makanya sangat lucu sekali ketika orang yang belum pernah makan bangku kuliahan, dia sok-sokan tahu tentang kuliah. Seorang yang belum pernah tahu tentang meneliti ilmu nasab, belum pernah tahu tentang dunia akademisi, belum pernah tahu tentang apa itu membuat tesis. Kari-kari mereka nyatakan dengan suara kepedean ya, walaupun hanya korban doktrin, itu bukan ilmiah. Kalau ilmiah itu harus disidang, harus munaqashah dan sebagainya. Wah, yang nggak tahu kali. Sekelas Pak Profesor Ahmad Zahro aja ya udah mengakui lah. Nah, kemudian beliau menyadari bahwa ini ya memang bukan serangan politik gitu, bukan provokasi dendam yang mana selama ini beliau curigakan kan, tapi ini adalah ijtihad ilmiah, sebuah penelitian yang sangat langka dan sangat teliti sekali, karena tujuannya juga demi menjaga kesucian nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari lidah yang dulunya menolak, kini lahir pengakuan yang sangat tulus. Ia bahkan memuji Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ketika ada yang bertanya siapakah ahli nasab di Indonesia ini, beliau menjawab dengan lantang, dengan pedenya menjawab Kiai Haji Imaduddin Utsman sebagai ahli nasab yang sejati. Ia mengakui bahwa dalam puluhan tahun membimbing para doktor ya, para profesor gitu kan, beliau belum pernah melihat penelitian seteliti ini gitu. Nah, inilah momen langka yang momen langka dalam dunia akademik kita ya, ketika kejujuran mengalahkan ego dan kemuliaan ilmu ditinggikan di atas ketinggian pribadi, di atas kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya. Nah, selama ini kan kita kebanyakan yang melihat daripada mukibin Ba'alwi itu, pembela-pembela Ba'alwi, jongosnya Ba'alwi, mereka udah minim literasi gitu kan, terus emosionalnya tinggi, egonya tinggi gitu ya kan, kelihatan ya pendukung-pendukung Ba'alwi itu ya rata-rata ya demikian lah, aneh gitu.
Ya tadi semacam orang nggak pernah makan bangku kuliahan, nggak pernah makan nggak ada pengalaman dalam dunia akademisi, tak punya karya ilmiah pula mengkritik orang-orang yang memang ya jauh di atasnya itu, baik daripada segi kealiman ataupun dari segi wawasan. Ya, oke, kita lihat pengakuan dari Pak Profesor Haji Ahmad Zahro. Ini tentunya sudah tersadarkan ya. Oke, langsung saja. Saya pernah menyampaikan awal-awal guru-guru habaib ini, saya terus terang curiga sama Yai Iman. Dia ini opo dimasalahkan. Tapi setelah dipaparkan argumentasinya kemudian dengan ilmu yang lain sebagai akademisi, ya saya termasuk bodoh kalau saya tidak percaya. Jadi saya akui awal-awal dulu saya justru curiga pada Yai Imaduddin. Yang saya tahu ya dia kelompok yang tidak perlu dengan, ya salah satu contoh ya Habib Bahar misalnya. Saya bukan soal tidak perlu waktu itu, bagi saya ini sudah habaib, kenapa dimasalahkan gitu aja. Tapi setelah diberitahu alasannya begini, tegas, jelas, rinci, argumentatif, kemudian ilmu filologi mendukung, ilmu genetika mendukung, bagaimana? Tidak percaya. Ahli nasab di Indonesia yang ahli betul saya tidak tahu, karena ini ilmu yang sangat jarang. Yang saya tahu yang sangat populer adalah Kiai Haji Imaduddin. Itu luar biasa. Terserah dia tidak setuju bahwa secara akademik ilmiah itu dahsyat sekali. Sayangnya itu hanya untuk penelitian magister kayaknya, tesis ya. Itu andai kata digunakan disertasi pun menjadi disertasi yang sangat unggul. Saya itu sudah membimbing puluhan doktor. Saya belum pernah ketemu orang yang meneliti sehebat Kiai Imaduddin. Itu dahsyat, luar biasa. Meneliti dari abad 3 Hijriah, kitab-kitab dilacak semuanya. Allah, saya kagum dengan ketelatenan, kemampuan itu. Dan hasilnya ternyata teruji. Soal setuju lah, setuju terserah, tapi secara akademik teruji. Valid itu siddiq itu benar. Jadi kalau ditanya ahli nasab siapa? Ya Kiai Imaduddin. Wah, dia tidak spesialis nasab. Memang tidak ada kuliah spesialisasi nasab, tidak ada. Ya, hanya diketahui dari perilaku ilmiahnya, tulisannya. Orang diketahui keahliannya dari tulisannya. Ini kan bisa diketahui. Ini kan nulis dia. Dan bahkan kemudian didiskusikan di dalam. Berarti kalau ditanya siapa ahli nasab Indonesia, ya Kiai Iman. Oh, tapi begini tidak sudah lah. Pertanyaannya kan begitu. Siapa yang ahli? Yang satu itu. Kiai-kiai yang lain alim tapi bukan ahli nasab. Tidak mudah ya oleh ahli nasab itu. Ya. Yang bersinar bukanlah nama, tapi kebenaran yang ditegakkan. Nah, seperti itulah yang saya bisa tampilkan tadi ya, video klarifikasi setelah tersadarnya Pak Profesor Ahmad Zahro. Nah gini, di tengah riuh dunia yang penuh simbol dan garis-garis silsilah, hanya sedikit yang benar-benar peduli pada kesucian kebenaran. Kiai Haji Imaduddin Utsman telah membayar mahal atas perjuangannya. Beliau dicerca, dicurigai, dituduh, bahkan dilabeli kotor hati. Tapi Kiai Imad tetap berdiri tegak, karena ia tahu kebenaran tak butuh izin dari mereka yang merasa terhormat. Dan hari ini, bahkan mereka yang dulu mencibirnya, kini angkat topi, membungkuk hormat kepada Kiai Imad dengan senantiasa berkata, penelitian ini luar biasa. Ini kerja ilmiah yang jujur dan penuh kehati-hatian. Dan sudah terbukti banyak para profesor, banyak para dokter, banyak para akademisi, para cendekiawan yang mengakui daripada tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman ini. Karena mereka pun sudah membacanya, bahwasanya ya ini ya murni tesis, tidak ada tendensi, tidak ada memang atas dasar dendam, kebencian dan yang lain-lainnya. Ya tidak. Seperti itu. Maka bagi kita semua, inilah pelajaran besar. Jangan cepat menolak hanya karena tidak nyaman. Jangan cepat mencurigai hanya karena berbeda pandangan. Karena kadang kebenaran itu datang dari jalan yang paling sunyi, dan hanya hati yang bersih yang bisa melihat cahayanya. Oke, segitu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya tampilkan. Lalu
agak gak enak badan soalnya ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Akang Sefu Channel. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.